Aplikasi pinjaman online di awal tahun 2023 ini mulai gencar mendatangkan DC lapangan ke nasabah yang gagal bayar atau telat bayar. Inilah yang sering banget kalian temui di YouTube, sering banget kalian temui di internet. Ya teman-teman, jadi informasi-informasi mengenai DC akan segera datang, DC akan gencar datang di awal tahun 2023. Pertanyaannya, emang di pertengahan tahun kemarin, di akhir tahun, di awal tahun DC nggak datang? Pasti datang juga teman-teman. Jadi hal-hal seperti ini mau datang di awal tahun, mau datang di akhir tahun, mau datang di pertengahan tahun, intinya kalian nggak perlu takut. Intinya kalian nggak perlu panik. Biarlah kalau mereka datang, datang aja. Toh kalian nggak bisa menghalangi dengan cara apapun. Kalau kalian memang bisa bayar melunasi hutangnya, yaitu satu-satunya buat menghalangi DC tersebut biar nggak jadi datang ke rumah kalian. Tapi ya nggak ada cara lain. Kalau memang datang ya udah datang aja. Tapi harus ada yang kalian persiapkan. Jadi percuma kalian tahu pinjol mana aja yang gencar nagih di awal tahun, yang gencar nagih di akhir tahun. Yang penting kalian tujuannya adalah, fokusnya adalah untuk mempersiapkan diri kalian aja ya. Jangan kalian berharap kalau kalian tahu pinjol ini bakal datang, DC tersebut akan nggak jadi datang. Enggak, DC tersebut pasti akan datang kalau memang mereka punya DC lapangan dan kalau memang ada di wilayah lokasi kalian. Kalau enggak, ya nggak bakal datang ya teman-teman. Jadi nggak perlu takut, mau itu Aku Laku, mau itu Kredivo, mau itu Kredit Pintar, mau itu juga Home Credit, dan pinjol-pinjol lainnya lah ya. Mau itu Tunaiku sekalipun, kalau memang dia waktunya datang, ya dia akan datang. Ya teman-teman, cuman kita tidak akan bisa memprediksi kapan mereka datangnya. Ya apa? Ya karena tentunya pastinya mereka punya jadwal sendiri ya. Pasti sudah ada yang mengkoordinasi. Tugas kalian adalah untuk menenangkan diri, untuk tenang, tidak perlu panik, tidak perlu takut. Tanamkan di pikiran teman-teman bahwa resiko terberat pinjol itu hanya slip OJK ya. Ini pinjol legal ya, bukan pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal pastinya sebar data itu yang paling menakutkan. Tapi kalau pinjol legal, terberatnya adalah slik OJK aja. Anggap aja gini deh, nggak usah mikirin slik OJK. Anggap aja kalau kalian nggak bisa bayar, kalian telat bayar, ya kalian nggak bisa pinjam lagi dimanapun. Udah itu aja yang perlu kalian pikirkan. Mau kalian takut, mau dibawa ke jalur hukum, mau disidang di pengadilan, nggak perlu takut juga. Kemungkinannya akan sangat kecil. Emang dikira mengajukan gugatan di pengadilan itu gampang? Enggak. Prosesnya pun juga akan ribet dan memakan waktu serta biaya. Kalau misalnya pinjol nekat mengajukan banding ke kalian atau gugatan ke kalian ke pengadilan, ya udah persilakan aja. Toh di pengadilan kalian juga bisa membela diri, toh di pengadilan kalian juga bisa bilang bahwa memang kalian tidak punya uang dan bukan sengaja kabur atau bukan sengaja tidak bayar utang. Enggak. Tapi ya memang kondisinya nggak ada duitnya, mau dikata apa ya. Ini tidak akan berujung ke penjara. Percaya sama saya, tidak akan berujung ke penjara. Karena apa? Karena hutang piutang urusannya adalah perdata. Ya kalau perdata ya nggak ada urusan dengan polisi. Urusannya adalah dengan pengadilan negeri aja. Kecuali di dalamnya memang ada penggelapan uang, ada mungkin ya kasus-kasus hal-hal yang mungkin berunsur kriminalitas. Nah itu baru akan masuk ke ranah pidana. Nah contoh mungkin ya kayak misalnya perusahaan mengajukan pilot atau mungkin mengajukan kerugian ke pengadilan. Nah itu kan urusan perdata ya. Nah nanti kalau diusut ternyata ada penggelapan dana atau korupsi. Nah itu beda lagi, itu akan masuk ke pidana lagi, bukan di perdata aja. Jadi nggak perlu takut mau pinjol A, B, C, D datang ke rumah kalian bersamaan sekalipun. Nggak perlu takut kalau kalian punya persiapan. Banyak kok di internet ini peraturan-peraturan OJK, undang-undang yang bisa kalian akses, bisa kalian googling, bisa kalian baca-baca. Nah dari situlah kalian jadikan pegangan kalian untuk melawan atau menghadapi DC-DC lapangan dari aplikasi pinjaman online. Ya teman-teman, jadi solusi dan cara untuk menghadapi DC lapangan pinjol yaitu dengan memperbanyak wawasan kalian, dengan memperkuat mental kalian. Saya yakin mungkin kalau kalian sudah baca semua aturan dan memahami aturan, mental kalian, rasa takut kalian akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Yang kalian hadapi juga manusia, bukan hantu, bukan makhluk gaib atau apapun itu. Tapi yang kalian hadapi adalah manusia yang mana juga taat akan hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi kalau kalian sudah pegang aturannya dan memahami dasar hukumnya, ya tidak akan masalah ke depannya. Oke? Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Semoga ini video bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.